pinjol legal ini berlindung dalam topeng legalnya aja, ini sama halnya dengan pinjol ilegal ya. 6 pelanggaran yang saya evaluasi dalam pinjol legal ini. Halo guys, welcome back to my channel. Saya ini bingung ya, akhir-akhir ini banyak sekali laporan dari teman-teman ya, entah itu dalam DM, entah itu WA secara langsung, telepon dengan saya. Faktanya banyak terjadi pinjol-pinjol legal ini yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, yang menyimpang jauh dari aturan OJK yang berlaku. Apakah pinjol legal ini hanya berlindung dalam topeng legalnya aja, tapi faktanya dalam menjalankan usahanya ini sama halnya dengan pinjol ilegal ya? Apakah pinjol legal ini bisa kita sebut sebagai pinjol ilegal? Apa aja pelanggaran yang terjadi dalam pinjol legal ini sehingga pinjol legal ini bisa kita sebut sebagai pinjol ilegal juga? Ada 6 pelanggaran yang saya evaluasi dalam pinjol legal ini ya. Yang pertama adalah kurangnya transparansi ya, antara potongan di awal atau biaya admin ini. Ada pinjol-pinjol legal yang ternyata 14 hari ini potongannya di awal besar ya, potongan di awalnya bisa nyampe 30% ya. Ini kan mahal sekali, praktek ini kan seperti praktek pinjol ilegal. Berat sekali beban para peminjam ini ya. Yang kedua, aturan bunga. OJK memberlakukan aturan bunga harian itu 0,3 ya, tidak boleh ya. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, banyak pinjol legal yang hari ini yang aturan bunga ini lebih dari 0,3 ya. Dan kalau saya lihat memang mereka ini ada kesepakatan bunga ya, kalau saya evaluasi ya, seperti dalam video saya sebelumnya, dan ini bisa kita sebut dengan kartel pinjol ya. Aturan penagihan ini yang banyak sekali pelanggarannya ya teman-teman ya. Debt collector atau deskol ini berhak menagih kalian di jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Kadang-kadang ada yang penagihannya itu over ya, sampai jam 9 malam atau bahkan sampai lebih ya. Kemudian kata-katanya ini mengintimidasi ya teman-teman. Katanya juga menakut-nakuti kalian, ancaman sebar data, ancaman mau dihabisi. Kemudian dari izin aksesnya ya, pinjol legal ini mempunyai izin akses yaitu camilan ya, kamera, mikrofon, dan lokasi. Ini tidak boleh ya selain ini ya. Tapi faktanya ada yang sampai keluar kontak darurat ya, nage-nage ke kontak darurat. Ini kan sudah dari ketentuan OJK yang berlaku ya. Kan ada juga pinjol-pinjol legal yang menagih hutangnya ini melalui Fincall ya, atau DC lapangan. Ini menagihnya juga di kantor ya teman-teman ya. Ada 1-2 laporan dari pinjol lovers ini yang datang ke kantornya ya. Seharusnya hutang pinjol ini kan ranahnya privasi dan diselesaikan secara pribadi antara pendana dan peminjam, dan tidak boleh diselesaikan di tempat umum ya. Ini kan sebuah fakta pelanggaran yang ada ya. Kemudian pinjol legal ini ada satu biaya yang mereka adopsi dari pinjol ilegal ya, yaitu biaya perpanjangan ya. Ini biasanya dipakai untuk pinjol-pinjol yang tenornya 14 hari. Jadi ketika kalian ini tidak punya duit, ketika kalian ini tidak punya dana, kalian akan dipaksa untuk membayar perpanjangannya yang nilainya hampir 50%. Tidak akan mengurangi tagihan kalian, hanya memperpanjang 1 minggu supaya kalian ini tidak diteror. Dan praktek ini sebelumnya dipakai oleh pinjol ilegal, tapi hari ini banyak orang yang terjerat dengan biaya perpanjangan dan menghabiskan ekonominya bahkan asetnya untuk hanya biaya perpanjangan ini ya. Ini kan sudah sangat merugikan kalian. Apakah layak pinjol legal ini
masih bisa disebut pinjol legal yang sebenarnya? Apakah pinjol legal ini hanya sebuah status atau kedok aja agar dapat suatu pengakuan dari pemerintah yang terkait ya? Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan video ini memberikan satu pengetahuan dan satu wawasan baru agar kita berhati-hati, agar kita mengenali resiko dari apa yang akan kita lakukan di kemudian hari dan tidak menjadi batu sandungan untuk kehidupan kalian. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.